Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya ini sudah ada sebuah mesin jigsaw ya rekan-rekan ya, pemotong kayu. Kali ini dari merek Boxset ya rekan-rekan ya. Karena ini dari merek Boxset berarti dia sudah power share. Jadi baterainya satu bisa digunakan untuk berbagai macam jenis power tool merek Boxset. Jadi kita cukup beli beberapa baterai, nanti kita bisa gunakan untuk semua power tool yang cordless dari merek Boxset ini. Seperti apa kemampuannya dan spesifikasinya, langsung saja kita akan mulai video kali ini. Kita akan unboxing, kita akan cek, dan nanti kita akan langsung tes bagaimana rasanya menggunakan mesin gergaji jigsaw dari merek Boxset baterai power share ini. Langsung saja rekan-rekan, kita mulai videonya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah power tool yang akan kita bahas kali ini dari merek Boxset, sebuah 20 volt cordless jigsaw. Untuk modelnya adalah CJS 326. Untuk spesifikasinya tegangan 20 volt, kecepatannya sampai 3000 SPM, untuk stroke-nya sampai 19 mm, orbital setting 0 sampai 3, bevel angle sampai 45 derajat, baterai tipe Li-ion, charging time-nya 1 jam untuk 2 ampere. Kita langsung buka kemasannya, kita akan lihat, oh ternyata ada tasnya ya rekan-rekan ya, dari bahannya kain kanvas ini ya. Ada handle-nya, bisa kita bawa dengan mudah. Langsung saja kita akan buka. Oke, untuk isinya seperti ini rekan-rekan ya, tidak terlalu banyak. Untuk aksesorisnya hanya ada mata gergaji, ini yang besi. Kemudian mata gergaji kayu satu, ini untuk connectingnya adalah T-shank atau pedang. Kemudian yang kedua adalah buku manual instruksi, seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini untuk penjelasan cara penggunaan dan keselamatan dalam bahasa Inggris. Sekarang langsung kita akan cek untuk unit utamanya. Tapi sebelum pengecekan, kita akan siapkan dulu untuk baterai ya rekan-rekan ya, supaya nanti bisa langsung dites. Untuk baterai dari Boxset ada dua jenis, 2 ampere dan 4 ampere. Yang 2 ampere pengecasan 1 jam, yang 4 ampere pengecasannya sekitar 2 jam. Oke, langsung kita akan pasang baterainya. Saya akan menggunakan baterai yang 2 ampere saja. Saya rasa sih juga sudah cukup oke ya. Kita langsung pasang saja. Untuk pemasangannya tinggal kita masukkan seperti ini sampai bunyi klik. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, setelah dipasang baterai baru terlihat oke banget untuk jigsaw ini. Dari segi desain ini saya suka banget ya, dengan bentuknya ini garis-garis tegas, tidak melengkung. Bagus. Untuk bahannya ini body-bodinya warnanya kuning ya rekan-rekan ya. Ini bahannya dari plastik. Kualitasnya lumayan oke, bagian finishing sambungannya juga bagus, rapi. Dan ini sudah disertakan untuk rubber grip ya rekan-rekan ya, dari bagian depan, atas sampai ke belakang. Di bagian dudukan baterainya ini ada rubber gripnya semua. Jadi oke banget ini rekan-rekan ya. Oke sekalian, terus saat kita pegang seperti ini jadi tidak licin dan lebih erat ya. Di bagian samping kiri ada merek Boxset, ini bukan stiker tapi sudah emboss. Kemudian ada ventilasi udara, dan di bagian belakangnya masih ada karet penahan benturan. Di bagian sebaliknya juga ada karetnya, penahan benturannya. Di depannya ada ventilasi, dan di depannya ini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga nomor seri. Nah, ini untuk bagian switchnya. Powernya ini sudah variable speed dan ada penguncinya di bagian atas. Kecepatannya bisa kita atur dari kedalaman kita menekan switchnya ya. Semakin dalam akan semakin cepat untuk jigsaw-nya. Jadi untuk pengaturan kecepatannya tidak lagi terpisah di bagian atas, tapi sudah menjadi satu. Kemudian untuk bagian orbitalnya ini settingannya ada 4 settingan ya, 0 sampai 3. Kita bisa pilih saja, ini posisi 0, 1, 2, 3. Dan untuk penggeserannya ini enteng banget rekan-rekan ya, tidak seret. Selanjutnya di posisi kanan ini ada dudukan untuk kunci L untuk pengaturan kemiringan. Di bagian depan ada pelindung mata gergaji, ini dari besi juga ya rekan-rekan ya, tapi tidak terlalu kencang ya, ini agak sedikit goyang-goyang sedikit. Kemudian untuk connecting mata gergajinya menggunakan sistem quick release, jadi tidak perlu menggunakan kunci lagi untuk memasang. Ini speleng untuk orbitalnya lumayan lebar.
Kita bisa setting nanti di sini untuk orbitalnya 0 sampai 3. Oke, selanjutnya ini untuk bagian rollernya, jadi dari bahan besi, bagus juga untuk kualitasnya. Untuk base plate-nya menggunakan bahan besi yang di tekuk ya rekan-rekan ya, plat besi. Untuk ketebalannya lumayan tebal juga ya, diukur 2 mm, tergolong tebal ini rekan-rekan ya. Kemudian selanjutnya untuk pengaturan kemiringan pemotongan bevel ini ada di bagian bawah. Kemudian di bagian depannya untuk guide petunjuk pemotongan 0 dan 45 derajat. Kalau kita ukur base plate ini panjangnya total 18 cm, kemudian untuk lebarnya adalah 7,8 cm. Oke, selanjutnya untuk bagian depan ini ada fitur tambahan, yaitu lampu LED untuk penerangan saat kita melakukan pemotongan. Jadi menambah kenyamanan saja. Oke rekan-rekan, untuk melepas baterai seperti biasa kita tekan dan kita tarik. Untuk konektor baterainya di sini ada 3, jadi sudah lengkap ya untuk sistem elektriknya. Untuk pemasangannya seperti biasa kita dorong. Oke, seperti itu untuk bodi-bodi dan build quality-nya. Sekarang kita akan lanjut. Saya akan mengetes daya tahan baterainya jika kita gunakan terus-menerus atau kita nyalakan terus-menerus. Ini baterainya sudah saya charge full ya, sudah penuh. Sekarang kita akan nyalakan untuk jigsaw-nya. Oke, kita nyalakan terus-menerus sampai berapa menit nanti jigsaw-nya kuat bertahan ya. Sudah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, dan berhenti di 32,29 detik. Ini menggunakan baterai 2 ampere. Sekarang untuk suhunya ya rekan-rekan, setelah kita nyalakan terus-menerus 62 derajat di bagian tengah. Bagian gearboxnya lebih panas ya, 69 derajat. Sekarang kita ukur untuk beratnya ada di 2 kg. Kemudian untuk tingkat kebisingannya kita nyalakan ada di angka 89 dB. Untuk kecepatan stroke-nya ada di 5.800 stroke per menit. Jadi ini lebih cepat dari spesifikasinya. Sekarang langsung kita akan coba untuk pemotongan kayu. Pertama kayu yang lunak dulu, kayu jati Belanda menggunakan mata gergaji kayu ya rekan-rekan ya. Ini paket penjualannya. Untuk pemasangannya quick release tanpa menggunakan kunci. Kita akan coba dulu untuk pemotongan kayu jati Belanda dengan ketebalan 3 cm. Untuk getarannya, setelah dirasakan, getarannya minim ya rekan-rekan ya. Ada getaran tapi tidak begitu terasa, masih normal. Seperti ini. Sekarang akan coba menggunakan orbital ya rekan-rekan ya, menggunakan orbital 2 supaya akan saya rasakan lebih cepat atau enggak. Performanya sih oke ya rekan-rekan ya. Saat saya paksa untuk dorong ke depan banget, tidak ada penurunan performa dari motornya. Dan ini terasa lebih cepat ya jika menggunakan settingan orbital 2. Untuk hasil potongnya seperti ini rekan-rekan ya, oke lah ya. Kemudian untuk sudut potongnya juga bagus, siku 90 derajat. Sekarang saya coba untuk memotong force atau melengkung. Masih bisa menggunakan mata gergaji bawaan ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini, tapi tidak bisa ekstrim untuk lengkungnya. Kita bisa menggunakan mata gergaji khusus untuk curve jika mau melengkung banget. Sekarang ini saya menggunakan kayu meranti. Ini lebih keras kayu merantinya, kan saya coba. Nah ini kalau untuk kayu keras seperti ini, getarannya lebih tinggi daripada yang pertama tadi ya rekan-rekan ya. Tapi masih oke, di tangan masih nyaman. Kemudian untuk dari segi performa mesin ya, untuk memotong kayu keras seperti ini, yang saya rasakan sih masih normal, tidak terlalu turun banget untuk performanya. Cuma memang agak lama saja untuk proses pemotongannya karena memang kayunya kan lebih keras ya rekan-rekan.
masih oke sih menurut saya. Oke, selanjutnya ini saya akan coba untuk memotong lurus menggunakan bantuan guide seperti ini. Apakah nanti belok atau tidak? Kita akan coba. Nah, ini sudah terasa belok ke kiri ya rekan-rekan ya. Nah, tuh mata gergajinya udah selip di samping roller. Jadi ini memang belok ke kiri untuk jigsaw-nya. Saya tidak mau paksa, takut patah untuk mata gergajinya. Oke, saya lepas. Ini hasilnya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat, ini awalnya sudah bagus, tapi lama-lama dia belok ke kiri, dan ini saat selip dia kembali belok sedikit ke kanan. Oke, sekarang kita akan coba untuk pemotongan miring. Pemotongan bevel 45 derajat kita setting terlebih dahulu menggunakan settingan yang ada di mesinnya. Ini ada seperti stepnya, kita tinggal ikuti saja dan kita kencangkan. Kemudian kita garis terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, karena tidak bisa memotong menggunakan guide karena belok. Saya potong mengikuti garis saja. Pemotongan bevel 45 derajat. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan cek ya rekan-rekan ya, hasilnya itu presisi atau enggak. Oke, seperti ini ya. Kita akan langsung ukur. Ternyata hasilnya miring rekan-rekan ya, tidak presisi untuk pemotongan 45 derajatnya. Oke, sekarang kita akan coba mata potong yang kedua, yaitu mata potong besi. Ini nanti kita akan gunakan apakah jigsaw ini lancar untuk pemotongan material selain kayu. Yang pertama, pipa aluminium. Oke rekan-rekan, bagus sih. Lancar untuk pemotongan pipa aluminium seperti ini. Hasilnya juga lumayan oke. Selanjutnya saya akan coba untuk memotong yang lebih keras, besi behel diameter 8 mm. Tergolong tajam ya rekan-rekan ya untuk mata gergaji bawaan ini. Untuk pemotongan bevel ini oke, bagus. Maksudnya tidak ada kendala ya. Kita akan coba beberapa kali. Oke, tidak ada masalah ya untuk pemotongan besi. Selanjutnya yang terakhir adalah pemotongan pipa PVC menggunakan mata gergaji yang sama. Oke, lancar ya rekan-rekan ya untuk pemotongan berbagai jenis material tadi. Oke rekan-rekan, sekarang waktunya adalah kesimpulan setelah kita selesai mencoba jigsaw cordless dari merek Worksite. Dari segi build quality, menurut saya ini tergolong bagus banget ya rekan-rekan ya. Build quality, bahannya dan juga finishingnya oke semuanya. Kemudian dari segi fitur-fiturnya ini juga lumayan lengkap, sudah ada lampunya juga. Kemudian variabel speed, kemudian ada orbitalnya, cuma memang tidak ada lasernya. Tapi kalau laser ini opsional ya rekan-rekan ya. Saya sendiri juga tidak terlalu membutuhkan laser ya kalau untuk pemotongan jigsaw maupun circular saw. Kemudian kalau yang bagus lagi adalah efisiensi dari baterainya. Tadi kita coba tanpa beban menggunakan baterai yang 2 ampere itu bisa 1,5 jam lebih ya, atau sekitar 32 menit. Itu menurut saya pencapaian yang bagus, apalagi kita pakai yang 4 ampere ini kemungkinan bisa sampai di atas 1 jam. Itu kita pakai terus-menerus tanpa beban. Kemudian kalau dari segi tenaga dan powernya ini tidak ada masalah ya rekan-rekan ya. Untuk pemotongan kayu yang lunak seperti kayu jati Belanda oke. Untuk pemotongan kayu meranti yang keras pun juga tidak ada masalah, tidak ada penurunan performa dari mesin ini. Kemudian mungkin yang sedikit ada yang kurang ya rekan-rekan ya. Yang pertama, untuk potong lurus mesin ini miring ya rekan-rekan ya, belok ke kiri. Tidak terlalu banyak sih, cuma kalau kita paksakan menggunakan guide nanti akan mata dari jigsawnya ini akan selip di samping dari rollernya. Kalau kita paksa terus bisa patah. Nah ini nanti mungkin selanjutnya bisa saya setting ulang di bagian dalamnya nanti seperti yang cara yang dulu pernah saya kasih tahu ke rekan-rekan juga untuk setting dari jigsaw supaya potongannya bisa lurus, kita harus setting ulang. Kemudian untuk potong 45 derajat jika kita menggunakan settingan asli dari mesinnya, base plate itu kan ada stoppernya ya rekan-rekan ya. Itu kalau kita ikuti dari itu
potongannya tidak presisi 45 derajat. Kita harus mengukur manual untuk posisi dari kemiringan mata gergajinya, itu nanti baru bisa presisi untuk potongan 45 derajatnya. Kemudian terasa agak panas ya rekan-rekan ya kalau kita pakai terus-menerus, tapi tidak terlalu parah banget. Kemudian kalau kita lihat dari segi getarannya, ini bergetar sedikit tapi tidak terlalu parah ya rekan-rekan ya, tidak sampai membuat tangan ini jadi kesemutan. Tapi ini masih oke ya rekan-rekan ya, masih toleransi ya untuk getarannya, tidak terlalu parah banget. Kalau dari segi harga, ini adalah 699.000, anggap saja 700.000 lah ya. Ini yang versi tanpa baterai atau body only. Kalau yang menggunakan baterai 2 ampere dan charger itu harganya adalah 1.147.000. Worth it nggak ya? Oke, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar. Menurut rekan-rekan harga segitu untuk jigsaw seperti ini apakah worth it atau tidak? Kalau saya sih suka sih sebenarnya dengan gergaji jigsaw ini, suka dengan modelnya dan build quality-nya ini oke banget. Saya rasa sampai di sini dulu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini. Kesimpulan akhirnya sih ini cocok untuk hobi, untuk kerja kelas menengah. Ini oke. Buat rekan-rekan yang tertarik dengan gergaji ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan link pembelian dan juga untuk deskripsi lengkap dari mesin jigsaw cordless dari Workset ini. Oke rekan-rekan, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.